Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Oke, gue percaya sama lo, Fik. Tapi gue minta satu hal sama lo. Apaan? Ini rahasia kita berdua. Jangan sampai lo bocorin ke orang lain. Terutama teman-teman sekolah. Termasuk Jovanka. Iya. Dengan berat hati akhirnya Ray menceritakan keadaan keluarganya terhadap Vicky. Keluarga dari pasangan Rayvan dan Nadine merupakan keluarga bahagia. Di tengah kesuksesan dalam kehidupan yang dihiasi oleh kemewahan. Mereka juga dikaruniai sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Reynan Adam dan Rina Adam. Keduanya adalah anak kembar dari mereka. Ray dan Nana tumbuh dewasa. Namun, setelah kedatangan sekretaris Rayvan yang bernama Helena, seketika kehidupan harmonis keluarga mereka menjadi hancur karena kehadiran orang ketiga. Nadine Mama Ray memutuskan meminta cerai kepada sang suami karena ia tidak ingin dimadu. Ketika Ray dan Nana masih duduk di bangku SMP. Mas, ceraikan aku sekarang juga. Nadine berurai air mata setelah mendengar pernikahan suaminya bersama wanita yang bekerja sebagai sekretarisnya. Gak bisa Nadine, aku sangat mencintaimu. Rayvan menolak permintaan Nadine istrinya. Mas bohong. Kalau memang Mas mencintaiku, kenapa Mas menikahi wanita lain lagi? Pokoknya aku minta cerai. Terlihat Ray dan Nana mengintip di balik pintu kamar. Mendengar suara pertengkaran dari papa dan mamanya, Nana menjadi nangis di pelukan Ray. Udah nak, abang ada buat Nana. Reyna terus menangis di pelukan kakaknya ketika melihat bahkan mendengar pertengkaran orang tuanya. Dan akhirnya perceraian itu pun terjadi. Menyisakan luka kepada semuanya. Luka pada Nadine yang akhirnya harus menerima bahwasanya ia menjadi janda dan anak-anak mereka yang menjadi korban atas perceraian mereka. Reyna ikut sama saya. Nggak bisa. Baik itu Reynan ataupun Rina, tidak ada yang boleh ikut bersamamu, Mas. Mereka biar aku yang urus. Pungkas Nadine ketika mereka telah resmi bercerai. Reynan, kamu ikut papa. Kalau kamu tidak mau, sepeser pun papa tidak akan membiayai sekolahmu. Ancam Rayvan. Ray lebih baik nggak dibiayain sekolah sama papa dibanding harus meninggalkan mama yang telah melahirkan Ray dan Nana. Di sini mama juga jadi korban karena papa lebih memilih wanita lain. Kenapa Ray harus memilih orang yang tega berbuat seperti itu? Mata Ray menatap tajam papanya. Baiklah, kalau itu mau kalian. Ingat Ray, papa berani jamin suatu saat kamu akan mengemis sama papa untuk urusan keuangan. Ucap Rayvan lantang. Ray tersenyum sinis mendengar ancaman dari papanya. Uang bukan segalanya, Pak. Setelah 2 tahun perceraian kedua orang tuanya, Ray memilih untuk menjauh dari kedua orang tuanya. Ia memilih menyembunyikan identitas demi membuktikan kepada papanya kalau ia bisa membiayai sekolahnya sendiri tanpa bantuan siapapun, termasuk sang mama. Ray memilih bersekolah di kota Bandung yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga dia masih bisa menjenguk sang mama kapanpun. Ray selalu menahan rindunya bertemu mama dan adik kembarnya. Ray tumbuh menjadi laki-laki yang tangguh dan mandiri tanpa ada bayang-bayang keluarga Adam yang terkenal di kota Jakarta. Ray tertunduk ketika menceritakan tentang keadaan keluarganya kepada Vicky. Gue gak nyangka Ray, lu punya pengalaman sejauh ini. Gue bangga punya sahabat kayak lu. Sabar ya Ray, gue akan bantu lu sebisa gue. Ucap Vicky sembari menepuk pundak Reyna. Thanks ya Vic, lu udah mau jadi sahabat sekaligus mau mendengar cerita gue. Gue udah senang banget. Thanks bro. Vicky dan Ray berpelukan. Vicky menepuk-nepuk pundak Ray sahabatnya, memberikan semangat untuk sahabatnya. Hari Minggu itu menjadi hari terkuak tentang siapa Reyna. Reynan yang ternyata berasal dari keluarga kaya raya di kota Jakarta, yang memilih untuk hidup sederhana dan ingin membuktikan kepada papanya bahwa uang bukanlah segalanya. Gawai Vicky terdengar. Vicky mengambil gawai yang ia letakkan di lantai kamar Reyna. Nomor gak dikenal. Ucap Vicky sambil menggeser layar gawainya. Friends lo kali Vic. Jovanka.
Ucap Vicky dengan mata membulat ketika membaca nama Jovanka pada handphonenya. Ray mendeli. Vic, ini Jovanka. Sorry kalau gue ganggu. Gue tahu nomor HP lu dari tetangga gue yang sekelas sama lu di sekolah. By the way, cewek yang semalam itu siapanya Ray sih? Vicky membacakan pesan dari Jovanka. Ray, feeling gue si Jovanka suka sama lu bro. Mulai sotoy deh dengan perasaan orang. Kalau ya, Vicky menggoda Reynan yang kini pipinya menjadi sedikit merah jambu. Udah, lo balas kek. Dia nungguin tuh. Perintah Ray mengalihkan. Gue harus balas apa nih? Katanya gak boleh ada orang yang tahu tentang siapa lu. Balas aja, dia anak majikan ibuku. Gadis kemarin adalah anak majikan dari ibunya Reynan. Ibunya Reynan jadi asisten rumah tangga di rumah cewek itu. Vicky membacakannya dan mengirimkannya sebagai balasan dari pesan WhatsApp untuk Jovanka. Percakapan lewat WhatsApp pun berlanjut. Tetapi dia sepertinya tak percaya. Sehingga Vicky menyuruh menanyakan langsung pada Reyna. Aktivitas sekolah sudah dimulai. Ray dan Vicky mengikuti pelajaran di sekolah. Vic, sorry. Kemarin gue kasih nomor HP lu ke Kak Jovanka, katanya penting. Ucap Eva teman sekelasnya. Iya gak apa-apa, udah ngubungin gue kok. Waktu terus berputar, pelajaran sekolah pun terus berganti. Tibalah saatnya pulang dari sekolah. Semua siswa dan siswi berlarian ketika mendengar bel pulang sekolah. Canda tawa dari para siswa sekolah terdengar pecah ketika mereka telah terbebas dari pelajaran yang mereka anggap memusingkan. Jiwa remaja mereka terkuak ketika sesama teman mengurai canda tawa bersama. Ayo Ray, ajak Vicky ketika di parkiran. Lu duluan Vic, gue ada perlu. Oke, gue balik duluan ya. Kalau ada perlu, lu kontak gue aja. Oke. Vicky berlalu dengan motor EVU-nya, sedangkan Ray menunggu angkot di depan halte bis sekolah. Kaca mobil yang berwarna hitam pun diturunkan. Terlihat gadis cantik berseragam putih abu, dan ia tersenyum. Lo ngapain, Ray? Kok sendirian? Tanya Jo yang membuka kaca mobilnya. Gue lagi nunggu angkot, Vicky udah gue suruh balik duluan. Loh, emang lo mau kemana? Tanya Jovanka dari dalam mobilnya. Mau ke rumah Tante Emi. Mau ngapain? Ada perlu. Ya udah ikut gue aja yuk. Pan kelewatan rumahnya Tante Emi. Ucap Jo sambil membukakan pintu mobil. Tanpa basa-basi, Ray naik dalam mobil warna hitam itu. Melihat wajah yang seperti canggung. Akhirnya Reynan memberanikan diri untuk bertanya. Lu kenapa kak? Ah? Kok seperti ada yang dipikirin? Nggak ada. Jangan bohong. Jo lebih fokus mengendari mobilnya, sedangkan Ray lebih fokus melihat handphonenya. Ray, boleh tanya sesuatu? Tanya Jo dengan mimik wajah ragu. Apaan? Cewek yang kemarin itu siapa? Rina. Iya. Dia anak dari majikan ibu gue. Kenapa? Nggak apa-apa sih, berarti yang dikatain Vicky benar dong. Ucap Jo dengan bola mata yang ia putar dari sudut matanya. Iya, kan gue dari situ. Wajah Jo memerah tatkala Ray mengetahui percakapannya dengan Vicky. Di dalam mobil menjadi hening. Tak ada lagi percakapan di antara mereka sampai mobil berhenti tepat di depan rumah Tante Emi. Ray membuka handle mobil, mendorong dan beranjak keluar dari dalam mobil. Jo masih duduk melihat Ray yang tengah turun dari mobilnya. Seakan tak ingin kebersamaan berlalu, Jo mengikuti membuka handle pintu mobilnya. Ray, gue ikut ya? Ayo, ini kan rumah tante lu Jo. Ngapain minta izin sama gue segala? Ray tersenyum melihat tingkah Jo yang salah tingkah. Jo tersenyum. Rona pipi yang semakin memerah karena dirinya ketahuan salah tingkah di depan Reynan. Kenapa gue malah seabsurd ini sih di depan Reynan? Bahkan ilfil dia sama gue. Ayo, silakan lu duluan. Pan lu ponakannya. Ray tersenyum. Jo melangkahkan kaki dan membuka pintu gerbang rumah Tante Emi.
Ia melangkahkan kakinya menuju pintu rumah Tante Amy. Bel pun dipencet Jovanka. Sesekali Joe melirik ke arah Ray dan tersenyum. Semakin terlihat salah tingkah. Pintu pun terbuka. "Om, udah datang," seru Norma. "Om?" Mata Jovanka membulat menatap Ray. Ray mengangguk sembari tersenyum. "Dek, panggilnya jangan Om. Kan Ray satu sekolah sama Kak Jo. Masa dipanggil Om?" Mata Jo menyipit menatap Norma. "Om Ray-nya aja gak keberatan kok. Iya kan Om?" tanya Norma ketika menatap mata Reynan. "Iya sayang, senyamannya kamu aja." "Ya udah, terserah." Jo berlalu masuk ke dalam rumah. Jo memperhatikan ketika Ray memberikan les matematika untuk keponakannya. Berkali-kali Norma salah dalam mengerjakan soal. Tapi tak sedikit pun lelah di wajah Ray untuk memberikan pengajaran dengan sabar. Hati Jo semakin yakin kalau Ray adalah pria baik yang bisa dijadikan pasangan hidupnya kelak. Lamunan pun melayang entah kemana. Jo membayangkan ia menjadi istri dari Ray. Ia masih bergulat dengan angan-angannya. Ia membayangkan Ray sedang mengajari anaknya belajar matematika. Gue ngehalu apaan sih? Tak berselang lama suara bel berbunyi. Siapa tuh? Kayaknya itu Mama. Yaudah, biar Om yang bukain. Norma lanjut aja ngerjain tugasnya ya. Norma mengangguk dan kembali fokus mengerjakan pelajaran matematika yang Ray berikan. Bel berbunyi untuk yang kedua kalinya. Pintu pun terbuka. "Ray?" Mata sayu Tante Amy membulat ketika wajah lelah sehabis mengemban amanahnya yang bekerja sebagai dokter. Ray tersenyum dan membuka pintu lebar. "Silakan masuk, Tan." Tante Amy melangkahkan masuk ke dalam ruang tamu. Sedangkan Ray mengekor dari belakang. Ia tersenyum kepada Norma yang tengah husu belajar. Tante Amy mendekati anaknya, bermaksud untuk mencium putri kecilnya yang beranjak ABG. Namun tiba-tiba Tante Amy terpleset. Dengan spontan Ray menangkap Tante Amy yang hampir terjatuh. Netra Tante Amy memandang Ray yang telah menghalaunya ketika hampir ia terjatuh. Tante Amy dan Ray saling berpandangan dengan badan yang masih ditahan oleh dengan Reynan. Dari arah dapur ada Jovanka yang mengambil air minum dalam gelas. Jo terlihat kesal saat melihat adegan itu tepat di depan matanya. Untuk yang kedua kalinya, Jo dibuat cemburu oleh Reynan. Jo menaruh air minum yang masih penuh di atas meja makan. "Tan, Jo permisi ya." Jo berlalu pergi tanpa pamit kepada Reynan. "Kok buru-buru, Jo?" "Iya, Jo lupa kalau ada PR yang harus dikerjain." "Oh." Jo melangkahkan kaki ke arah pintu. Ray hanya menatap Jo yang pergi dengan terburu-buru. "Jo kenapa lagi? Apa dia cemburu?" "Ya udah Ray, dilanjut aja kasih les buat Norma," ucap Tante Amy sebelum masuk ke dalam kamar. Ray kembali melanjutkan memberikan materi les untuk Norma. Hati Ray teringat kepada Jo yang tadi terlihat buru-buru. Melihat Norma masih mengerjakan materi yang Ray berikan, ia mengambil handphone yang ia letakkan di atas meja. Lalu ia menggeserkan layar handphonenya dan mencari nama Vicky. "Vic, gue minta nomor HP Jovanka dong." Tak berselang lama, Vicky pun membalas pesan dari Ray dan memberikan nomor WhatsApp itu kepada Reynan. Selepas azan maghrib, Ray berpamitan pada Tante Amy dan juga Norma. "Biar saya antar, Ray." "Gak usah, Tan, makasih. Ray ada perlu, mau ke rumah teman." "Ya udah, saya antar ke rumah teman kamu." "Makasih, Tan, gak usah. Tante temenin Norma aja. Kasihan Norma kalau ditinggal." "Ya udah, hati-hati ya." Ray pun tersenyum. Ray membereskan buku-buku ke dalam tas dan bergegas melangkahkan kaki menuju pintu depan. Ray berjalan kaki menuju rumah Jovanka yang jaraknya agak jauh dari rumah Tante Amy. Tepat di depan pintu gerbang rumah Jovanka, kaki Ray terhenti dan mengirimkan pesan untuk Jo. "Jo, gue tunggu lo di pintu gerbang." "Ini siapa?" Jo membalas pesan. "Ray."
Dalam kamarnya yang luas, Joe terlihat kaget ketika mengetahui yang mengirim pesan adalah laki-laki yang ia sukai. Dengan cepat, Joe membuka lemari dan memilih baju yang akan membuat penampilannya cantik ketika bertemu dengan Reina. Satu baju yang telah Joe pilih, mini dress yang tidak terlalu pendek, sesuai dengan selera dari Ray. Tampak sederhana dan tidak terlalu seksi. Pikirannya tersadar ketika Joe berdiri di depan cermin. Lah, kan Ray cuma ngajak ketemuan di depan pintu gerbang. Kenapa gue harus tampil cantik kayak orang mau kondangan sih? Jovanka menggerutu. Joe meninggalkan kamar yang acak-acakan oleh beberapa potong pakaiannya. Joe melangkahkan kaki dan membuka handle pintu. Joe menuruni anak tangga dan melewati ruang keluarga yang masih kosong tanpa penghuni. Joe keluar rumah dan membuka pintu gerbang. Lama banget? Tanya Reina sambil mengangkat alis. Mau ngapain lo? Joe malah bertanya dengan nada yang jutek. Ray memperhatikan wajah Jovanka yang seperti sedang kesal kepadanya. Lu kenapa sih, Joe? Tanya Reina ketika ia melihat rona wajah Joe yang sedang kesal. Maksud lo? Ray menjadi bingung dengan keadaan ini. Joe selalu bersikap cemburu terhadapnya. Padahal Joe bukan pacar Reina. Ray membalikkan badan dan melangkahkan kaki. Bergerak pergi meninggalkan Joe yang seperti sedang kesal padanya. Ray berjalan hingga beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, Ray! Langkah kaki Ray terhenti dengan posisi masih membelakangi Jovanka. Tepat di samping Ray, akhirnya Joe mencurahkan hatinya pada Reina. Entah ini sah atau tidak, tetapi ketika cinta telah menguasai hati sudah tak dapat dibendung lagi. Akhirnya semua perasaan Joe terhadap Ray tercurahkan di malam itu. Sebenarnya Ray masih menatap ke depan, walau Joe ada di sampingnya. Masih terpotong. Lidah Joe terasa tulu untuk membuka perasaan terhadap Reina. Suka sama lo. Joe membuang nafas lega. Ray menoleh ke samping kiri yang tengah berdiri gadis yang telah berani mengungkapkan perasaannya itu. Ray tersenyum. Joe semakin heran melihat Ray yang tengah tersenyum. Apakah itu artinya perasaannya sama dengannya? Atau itu sebuah penolakan? Begitulah suara hati Joe yang berkata. Apa arti dari senyum kamu, Ray? Joe memandang wajah Ray yang tersenyum penuh misteri. Ray menggenggam kedua tangan Jovanka dan memandangnya lekap. Hingga Joe membuang muka karena merasa malu. Karena Ray terus memandanginya. Ray memegang dagu Joe dan mengerahkan pandangan Joe ke arahnya. Sehingga kini mereka bertatapan. Ray melihat mata hitam yang seperti gelisah menunggu jawaban dari mulutnya. Jovanka tak kuasa menatap. Tatapan mata Ray yang semakin tajam melihat ke arahnya. Lagi-lagi Joe hampir membuang pandangannya. Joe mengarahkan pandangannya ke arah Reina. Lu yakin dengan ucapan lu barusan? Apa kamu gak ngerasa, Ray? Ketika kamu dekat dengan Tante Emi, aku cemburu. Aku sakit. Maaf kalau selama ini gue gak peka. Joe tertunduk. Dalam hatinya ia berkata, apakah ini adalah suatu penolakan? Gue juga sayang sama lu, Joe. Joe mendongak. Matanya kini telah berkaca-kaca. Joe menahan tangis haru kebahagiaan yang ia rasakan malam ini di pinggir jalan. Jadi kamu... Iya, gue bukan cuma suka sama lu, Joe. Tapi gue juga sayang sama lu. Seketika air mata Joe menetes tatkala ia mengedipkan matanya. Ray mengusap air bening yang jatuh di pipi Jovanka. Udah, jangan nangis. Ray mengusap dan sedikit mengacak rambut Jovanka. Joe tersenyum. Tapi, kenapa lagi? Kamu gak suka kan sama Tante Emi? Tergantung. Maksudnya? Kalau gue putus dari lu, why not? Masa sih kamu? Ray tersenyum. Menikahi dokter janda dong.
Ih, kamu jangan ketawa. Ray menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Sesekali ia tersenyum ketika memandang langit-langit kamar. Ia membayangkan kejadian yang tadi, di mana Jovanka telah mengutarakan perasaannya. Ketika Jo mengatakan cemburu melihat Ray berdekatan dengan tantenya. Suara pintu diketuk dengan suara yang makin mengencang. Ray membukakan pintu kamar dan terlihat sosok Vicky yang sedang berdiri di depan kamarnya. Kenapa lu? Gue diputusin sama Desi. Kok bisa? Entah. Vicky terlihat lesu. Ya udah, jangan galau gitu bro. Laki kok galauan. Vicky membisu, masih di depan kamar Renan. Ia hanya berdiri seperti sudah tidak ada gairah untuk menjalani hidup. Gue lagi sayang-sayangnya sama Desi, tapi dia malah mutusin gue. Salah gue di mana coba? Udah, kita nyari makan yuk. Pasti lu belum makan, Pan. Ray masuk ke dalam kamar. Ia masih mengenakan kaos oblong yang didobel dengan sweater dan celana jeans pendek di bawah lutut serta sandal jepitnya. Vicky yang biasanya cerewet masalah pakaian, sekarang tak banyak berkomentar. Vicky lebih diam ketika ia sedang patah hati seperti sekarang. Mereka pun berjalan di tengah keramaian kota Bandung dengan menggunakan motor EVU. Lu mau makan apa? Serah. Kayak cewek lagi ngambek kalau denger jawaban lu, Vick. Eleh, kalau udah punya pacar aja lu. Vicky menoyor kepala Ray yang ditutupi dengan helm. Ray memarkirkan motor di depan rumah makan yang sederhana. Kenapa berhenti di sini? Duit gue gak cukup kalau ke restoran. Udah, yang penting lu makan gue ya. Rewel banget lu, kayak mama. Rena dan Vicky memesan makanan. Ketika menunggu makanan terhidang di atas meja, Vicky masih terlihat galau. Apakah putus cinta itu menyakitkan? Sehingga Vicky yang cerewet kayak mulut cewek bisa sediam itu, hingga larut dalam lamunannya. Semua menu makanan di minuman dipesan telah datang, dan pelayan rumah makan itu menyediakan di atas meja mereka. Entah karena Vicky belum makan atau memang ia ingin menyembunyikan perasaan galaunya, Vicky makan dengan lahap. Renan hanya tersenyum melihat tingkah teman yang sedang patah hati. Pelan-pelan, nanti lo keselak. Ucap Ray sambil menengguk air putih dalam gelas. Vicky tak menggubris. Ia melanjutkan makanan yang ia pesan. Sesekali ia menyeruput es jeruk dan mengusap keringat dengan lengannya. Yuk balik. Ray tidak banyak bicara. Ia memberikan waktu kepada temannya yang sedang kesal karena telah diputuskan oleh pacarnya yang bernama Desi. Kursi didorong ke belakang dan mereka meninggalkan meja makan setelah membayar uang mereka. Langkah kaki mereka kini menuju pintu dan keluar dari rumah makan sederhana itu. Tepat di seberang jalan, terlihat restoran yang mewah. Sorot mata Vicky dengan tajam ketika melihat restoran itu. Desi, lu kenapa? Itu Desi, Ray. Telunjuk jari Vicky menunjuk ke restoran mewah itu. Banyak sekali customer yang sedang makan di restoran itu. Namun Vicky masih melihat sosok Desi yang tengah makan bersama seorang cowok yang usianya jauh di atas Vicky. Langkah kaki Vicky terayun ke seberang jalan. Mau kemana lo? Ray mengejar Vicky. Jadi ini alasan lo ninggalin gue? Vicky terlihat kesal ketika melihat mantan yang baru saja memutuskannya tengah asik makan dengan lelaki lain. Aku bisa jelasin. Terlihat Desi menarik lengan Vicky, membawanya menjauh dari sosok lelaki yang jauh lebih dewasa itu. Sorry Vic, aku emang menyayangi kamu, tapi... Terlihat sorot mata Vicky semakin tajam melihat mata mantan kekasihnya itu. Aku dijodohkan dengan Dimas. Terucap dari mulut mungil Desi. Kenapa gak mau? Desi hanya membisu. Gue sayang lu Des. Gue mohon, balik lagi sama gue ya. Desi masih membisu. Lengan Desi digenggam Vicky seraya memohon agar Desi bisa meninggalkan lelaki itu dan memilihnya kembali. Namun Desi malah menghempaskan lengan Vicky yang sedang menggenggamnya. Lepasin. Mata Vicky membulat ketika melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh mantannya itu. Gue yang lebih milih dia daripada lu, karena dia lebih mapan. Sedangkan lu,
Kita masih seumuran. Gue belum tahu kelak lu akan jadi apa. Gue mau pilih yang lebih pasti aja. Bagai petir di siang bolong ketika mendengar ucapan dari mantannya itu. Dengan kaki yang gontai, Vicky pergi meninggalkan Desi. Sudah cukup jelas pengakuan dari Desi yang membuat hatinya terluka dengan alasannya. Ray yang sedari tadi menunggu Vicky di atas motornya, mengernyitkan dahi saat melihat ekspresi kecewa pada Vicky. Dan Vicky pun naik ke jok belakang. Balik, Ray. Bersambung.